Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, namun tetap semangat pagi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal materi-materi dasar dalam pendakian ya. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung saya bahas soal manajemen pendakian. Manajemen pendakian ini memiliki beberapa poin utama ya. Sekurang-kurangnya ada empat poin utama, yakni yang pertama itu manajemen soal ini ya, soal peralatannya. Jadi manajemen peralatan ini mencakup dua sub bagian. Yang pertama itu checklist checklist peralatan, dan yang keduanya itu tekniknya, teknik packingnya ya. Oke, untuk checklist peralatan sebenarnya kita udah sama-sama tahu lah, tapi ini untuk yang belum tahu apa sih checklist peralatan itu. Di antaranya ini saya nggak akan sebutkan semua ya, sebagian yang umum ya. Kita harus punya tas carrier-nya ya, tas carrier yang ya besar lah itu untuk naik gunung. Kemudian jaket gunungnya, sepatunya, tendanya, sleeping bag, matras ya begitu ya, alat tidur, alat masak, alat makan, dan alat keselamatan gitu ya. Nanti kalau di ini ya, nanti ada sesi khusus yang soal packingan ya. Nanti alat-alatnya dikasih lihat, ini tentang ya apa, alat ini apa, untuk apa gitu ya. Kemudian teknik packing. Jadi dalam kita mengemas semua peralatan itu nggak asal main masuk gitu aja ya, karena di sini kita harus perhitungkan soal kenyamanan dan pembagian bobot. Terus yang ketiga, pemisahan barang, pengaturan barang berdasarkan level urgensinya. Nah, jadi teknik packing ini kamu harus tahu kamu peralatannya apa aja. Yang kedua, ini alatnya mana yang paling sering dipakai, paling sering diambil, mana yang agak jarang, mana yang cuma dipakai saat di campsite gitu ya. Jadi kamu harus susun itu. Kemudian bobot itu jangan salah kaprah ya, jangan barang-barang yang punya bobot berat ditaruh semua di dasar paling bawah. Nantinya saat kamu mendaki, ini ya, badan kamu itu ketarik ke belakang, kemudian ini cepat pegal ya, cepat bahu pegal dan tulang punggung. Akhirnya apa? Akhirnya menghambat pergerakan kamu sendiri dan kamu cepat ngos-ngosan. Lalu caranya ya, si penyusunan barang ini yang berat-berat ini, dia harus ditempatkan di sisi tengah gitu. Jadi kan carrier nih ya, carrier setinggi ini misalkan ya, ini bagian bawah, kita bagi 3 bagian, tengah dan atas. Barang-barang yang berat itu simpan di posisi tengah. Agar apa? Agar ada keseimbangan antara bawah dan atasnya ya. Jadi supaya beban ini dia enggak terpusat di bawah menarik badan kamu, tapi dia pas di punggung kamu gitu. Jadi ada tekniknya, dan perhatikan juga kebutuhannya, tingkat urgensinya. Misalkan gini, baju ganti kita bawa misalnya 3 setel ini, simpan 1 setel itu di atas, paling atas. Berikut juga dengan jas hujan ya. Kenapa? Karena saat-saat kita menghadapi cuaca buruk kayak hujan lebat gitu, atau mungkin kita nyusuri aliran air, bisa jadi kita terjatuh kan, atau aliran airnya sampai sedada itu. Otomatis saat keluar dari situasi tersebut, kita kan nggak bisa diam diri dengan keadaan dingin basah gitu, karena resikonya ya hipotermia. Nanti ada pembahasan selanjutnya ya, poin selanjutnya. Lalu itu ya, kenapa disimpan di atas, jadi supaya gampang kita ganti, daripada kalau kita simpan di bawah berarti kita harus bongkar lagi. Jadi kita sia-sia packing barang tapi diacak-acak lagi gitu ya. Nah, harus tahu gitu. Kemudian kayak P3K, kalau ada kantung samping, simpan di samping. Jadi barang-barang yang sering diambil, sering kita pakai,
itu ditaruh di tempatkan di bagian yang mudah kita ambil itu. Jadi nanti di bagian teknik packing ya kita jabarkan. Kemudian ada manajemen perjalanan ya, poin yang kedua. Ini manajemen perjalanan juga ada beberapa bagian, jadi kalian harus tahu manajemen perjalanan ini. Kalian pertama harus tahu tujuannya ya, tujuannya kemana, ke gunung mana, lokasinya di mana, di kota, kabupaten, provinsi di mana ya, di kampung mana itu. Jadi harus kalian observasi dulu ini alamatnya atau titiknya dia di mana. Kemudian maju ke akomodasi dan transportasinya. Jadi untuk menuju ke sana dari tempat kita berangkat itu kita pakai kendaraan umum apa aja, kalau misalkan pakai kendaraan umum ya. Nah, jadi dirinci di situ berapa kali naik dan berapa harus kita keluarkan ongkos. Nah, ini kan. Atau kita pakai kendaraan pribadi, otomatis kita harus perhitungkan waktu tempuh, jarak tempuh, dan berapa kita habiskan untuk bensin. Kemudian juga mungkin pasti kan lapar juga kan, hitungkan juga itu biaya di situ. Itu masuk ke akomodasi dan transportasi. Atau kita juga bisa menginap dulu nih, nggak langsung naik, bisa nginap di base camp kah, atau cari penginapan. Nah, itu kan harus kalian rincikan di awal. Lalu yang kemudian itu, jadi kita udah ya lokasi, akomodasi, dan administrasinya. Administrasi di sini terkait dengan perizinan ke lokasi ya. Kalau ada disebut simaksi. Simaksi itu sebetulnya kan surat izin, bentuknya surat izin masuk kawasan konservasi. Nah, itu kan kepanjangan dari simaksi. Simaksi ini berlaku untuk level kawasan hutan yang punya label taman nasional ya. Jadi ada perizinan khusus dan ada prosedurnya. Misalkan ini kayak dalam rombongan, siapa leadernya, berapa anggotanya, apa peralatan yang dibawa, dirincikan di situ. Misalnya terus harus siap juga surat sehatnya masing-masing anggota, dan harus booking juga. Nah gitu kan, kalau SIMAX itu ada prosedur khusus itu. Beda dengan yang sekadar tiket masuk. Tiket masuk biasanya itu berlaku untuk levelan hutan, kawasan konservasi yang levelan TWA, taman wisata ke bawah ya. Jadi kalian cuma datang, isi buku tamu itu ya, bayar sejumlah karcis, naik gitu. Lalu apa ya, administrasi, rundownnya, rincian waktu, rincian perjalanannya. Jadi kalian harus rincikan rincian perjalanan dimulai dari berangkat sampai pulangnya. Rundown atau rincian kegiatan ya dalam perjalanan kita harus susun dari sebelum berangkat ya. Ini dilakukan oleh leader dengan timnya. Jadi ini kayak kita berangkatnya Jumat misalkan ya, ambil tuh weekend. Jumat berangkat dari mana, startnya jam berapa, kemudian sampai base camp jam berapa, terus pembagian waktu dalam pendakian itu per berapa menit jalan, per berapa menit sampai pos gitu kan, berapa lama kita stay camp gitu. Itu kan kita supaya tahu estimasi waktu perjalanan ya, supaya nggak molor gitu, supaya tertib kan, tertib waktu, disiplin waktu. Apalagi kalau kita ada kegiatan di hari ininya ya, weekday-nya ya, kayak kerja nih, sekolah, kuliah, otomatis harus tahu, harus susun ini si rundown ini ya. Oke. Itu untuk manajemen perjalanan. Kemudian tadi kan udah 2 ya. Yang ketiga itu manajemen peran. Nah, dalam tim kita harus bagi-bagi porsi nih, bagi-bagi peran. Siapa jadi leader, siapa jadi navigator, siapa yang nebas gitu. Nah, ini kalau untuk ekspedisi khusus ya, yang ke tempat-tempat yang memang belum dijamah gitu. Seorang penebas ini harus ada, navigator harus ada. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang sudah komersil ya nggak usah lah ini gitu ya. Cuma kita masukkan ini karena supaya tahu juga, tahu peran, tahu fungsi.
Leader dia secara moral dia tanggung jawab untuk keseluruhan kegiatan. Jadi dia urusannya tanggung jawab gitu kan. bawa anggota banyak. Kalau navigator dia punya kemampuan khusus, orang yang punya kemampuan khusus untuk pembacaan peta, medan, kemudian penentuan arah. Itu navigator dibantu oleh seorang penebas ya, pembuka jalur. Jadi si pembuka jalur ini dia tinggal tunggu instruksi dari navigator ke arah mana, masuk mana, dia tebas, dia buka jalur. Tuh, sepaket ya ini ya. Kemudian ada runner ya. Runner ini dia punya fungsi penghubung antara rombongan paling depan, barisan depan, sampai ke barisan belakang. Jadi dia fungsinya memantau pergerakan dan memberi sinyal apabila ada kendala, misalkan kendala di depan atau kendala di belakang. Otomatis dia harus punya komunikasi intens dengan si leader, dengan sweeper. Nanti bentar kita aja bahas soal sweeper ya. Nah, jadi runner ini harus aktif dan kalau bisa punya HT ya, pegang HT juga. Di dalam satu tim pendakian ini setidaknya ada tiga HT dibawa, satu dipegang leader, satu dipegang runner, satu dipegang sweeper, agar komunikasinya ini terjalin dan barisan juga mudah diatur gitu. Dan runner juga bisa juga seorang tim medis. Nah, tim medisnya pasti dibutuhkan lah untuk tim berapapun jumlahnya. Seorang yang punya keahlian di medis setidaknya punya kemampuan dasar di PPGD ya, harus ada ini. Jadi kalau ada kendala medis lah gitu, jadi bisa cepat ditangani. Jadi tolong carilah siapa yang bisa gitu kan, yang lebih ngerti soal medis. Jadi untuk inilah lebih memastikan keselamatan tim kalian juga. Apa lagi ya? Oh ya, sweepernya ya. Sweeper ini dia orang terakhir, orang paling belakang yang tanggung jawabnya juga besar. Dia harus memastikan tidak ada orang lain di belakang selain dia. Jadi dia orang paling belakang, orang paling terakhir, dan secara mental dan fisik juga harus lebih siap, karena pasti dia orang pertama yang melakukan backup dikala ada anggota di depannya yang bermasalah. Dia harus kuat itu secara fisik mental. Kemudian dia juga harus jalin komunikasi dengan si runner ini, dengan leader ini, kasih sinyal apabila ada sesuatu yang terjadi lah, ada kendala di belakang, supaya nggak tercecer rombongan. Jadi yang depan ini bisa menunggu sampai situasinya terkontrol itu. Jadi harus ada kesinambungan, sinergitas antara si leader, si runner, dan sweeper ini gitu. Oke, tadi kan udah ya untuk formasi. Jadi kan dalam sebuah tim formasi juga harus diatur ya. Dan kalau leader dia sebenarnya fleksibel, nggak mesti dia nomor satu paling depan. Memang secara tanggung jawab dia nomor satu, tapi untuk posisi dia bisa tentukan, terserah dia mau di mana gitu. Yang pasti dia harus memastikan si tim ini berjalan dengan baik gitu ya, sistemnya. Lalu navigator jelas paling depan dengan si penebas itu, runner di tengah, dia mobile depan belakang ya, dan sweeper di belakang. Penentuan formasi ini harus berdasarkan pada kemampuan fisik dan riwayat kesehatan anggota. Tempatkanlah anggota yang agak secara fisik lemah ya di paling depan, supaya kita bisa pantau sama-sama dan kita bisa mengikuti irama si anggota-anggota yang lemah ini. Jangan ditaruh di belakang semua, karena bisa jadi kalau yang kuat di depan semua, akhirnya ini rombongan bakal terpisah jauh ya, tercecer. Nah, kalau ini yang orang-orang ini disimpan di depan, berarti ya rombongan bisa stabil. Jadi yang kuat-kuat ngikuti yang lemah-lemah ini ya, yang kurang sehat, tua, sakit ya gitulah. Kita ambil prinsip
kawanan serigala, kawanan singa, seperti itu. Yang tua, yang kecil, yang sakit pasti disimpan di paling depan. Leader itu mengcover mereka, dan di paling belakang tuh sweepernya. Ini kalau di hewan tuh yang kuat-kuatnya, yang jago-jagonya itu di paling belakang untuk mengantisipasi serbuan dari hewan lain, hewan buas lain. Ya sekalipun di depan juga harus ada ya yang kuat gitu untuk jaga. Namun yang di belakang ini, serangan dari belakang ini kita nggak pernah tahu itu. Makanya itu sweeper itu harus kuat gitu. Oke, itu untuk soal manajemen perannya. Masuk ke keempat ya, manajemen resiko. Resiko ini banyak kan ya, diantaranya cedera. Cedera ada 3 ya, ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan paling cuma terkilir, batuk-batuk, mual, ya cuma itulah ya, yang sesuatu yang gampang pulih. Cedera sedang sudah naik levelnya, kayak luka tusuk, luka bakar, muntah-muntah, cuma masih bisa ditangani dan masih bisa bisa ditangani sendiri atau ditangani oleh tim medis ya, dan masih sanggup melanjutkan perjalanan setidaknya sampai ke campground lah, kalau memang nggak bisa sampai puncak dah. Yang yang terakhir ini yang paling berat, yaitu ya sudah nggak sanggup ya, kondisinya kayak sakit, tiba-tiba kambuh, penyakit parahnya ya, penyakit beratnya kambuh, atau mungkin celaka jatuh sampai patah tulang gitu, atau kena luka tusuk yang dalam. Ini kan cedera berat yang memang nggak bisa melanjutkan perjalanan, otomatis harus dievakuasi, bawa turun gitu. Udah nggak ada kompromi lagi gitu, jangan disuruh naik atau apa ya, udah nggak mungkin tuh. Ini cedera, kemudian disorientasi atau hilang arah, tersesat. Nah, makanya hati-hati ya kalau melangkah, baca-baca track gitu kan, tanda-tandanya, jangan sampai melenceng kemana-mana, pikiran fokus, jangan bengong gitu. Selain ya, kemudian logistik, kehabisan logistik. Nah, makanya harus kalian tahu, perhitungkan jumlah logistik yang kalian bawa harus melebihi dari jumlah waktu yang kalian tempuh ya. Kayak misal gini, perjalanan 3 hari, logistik kalian tuh harus 4 hari, jadi ada cadangan tuh 1 hari, manakala ada masalah kita masih punya cadangan logistik. Nah itu, jadi nggak boleh dipas-pas, apalagi kurang, kita nggak tahu ya kendala di gunung tuh gimana. Nah itu harus ya perhitungkan dengan baik lah. Kemudian AMS, acute mountain sickness, penyakit akut gunung ya, penyakit gunung akut seperti hipotermia. Hipotermia kan penurunan suhu secara drastis karena tidak kuat menahan suhu dingin di gunung. Nah, akhirnya kan ya, bisa meninggal lah, itulah ininya apa, resiko terberatnya meninggal gitu. Jadi harus cepat ditangani, cepat dibikin hangat, lepas, gantikan baju ini ya, baju yang dia pakai, kalau keadaannya basah cepat ganti, bikin penghangat ya, kayak kasih air hangat di dalam botol gitu, usap ke badannya, terus kalau memang bisa memungkinkan bikin perapian lah gitu ya. Itu contoh-contoh penanganan hipotermia ya. Ada juga hipertermia, kalau ini kebalik, ini kondisi dimana seseorang itu terpapar suhu panas yang ekstrim, bisa kena sengatan langsung matahari yang memang sangat panas, atau gersangnya udara dan cuaca di sekitar gitu. Jadi kan panasnya kayak gurun lah, kayak di gurun bisa sampai 40 derajat ke atas gitu. Ini kan bahaya juga, kematian juga kan, orang bisa dehidrasi parah, lemas, dan bisa meninggal juga gitu. Jadi hipo itu ke dingin, hiper ke panas. Kemudian kayak hipoksia, ada hipoksia itu kondisi di mana seorang itu kekurangan sekali suplai oksigen karena mungkin penyakit bawaan, asma, atau memang sudah terlalu tinggi ya, LPAS ini sudah di atas 4000 mdpl, itu kan oksigen itu semakin nipis. Makanya kalau yang naik gunung es ini kan bawa tabung oksigen, itu kan sebagai suplai oksigen cadangan ya. Kalau nggak gitu ya semuanya bakal mati. Kenapa?
udara di atas, kadar oksigen di atmosfer untuk ketinggian di atas 4000 ya, 5000, 6000 sampai 8000, kurang-kurang itu ada 30-20% dari total kebutuhan oksigen kita. Kalau kita di dataran rendah gitu ya, tempat kita bisa dapat 100% lah itu oksigen. Tapi kalau di atasan paling kita dapat 30%. Berarti kita bernapas seperti orang asma berat. Ya akhirnya bisa menimbulkan juga dua macam penyakit, yaitu HACE, high altitude cerebral edema, yaitu yang menyerang otak, menggagalkan fungsi otak gitu ya. Yang satunya HAPE, high altitude pulmonary edema, yang menyerang ke paru-paru sampai paru-paru kemasukan cairan banyak gitu ya. Akhirnya fatal juga ya. Itu cara garis besarnya. Ada juga yang X factor ya. X factor itu yang hal-hal yang di luar nalar kita, di luar logika kita, yang hubungannya ya pasti ke arah-arah gaib ya, kayak kesurupan atau tidak sadarkan diri dalam waktu lama. Ada yang katanya gini, sukmanya hilang, diambil gitu, kita hidup tapi nggak bisa bangun gitu ya, kayak gitu. X factor itu ya hubungannya ke hal-hal yang ganjil gitu. Makanya kita harus persiapan secara mental, fisik, pengetahuan itu supaya kita selamat gitu, lancar. Dan ya jangan lupa untuk spiritualnya, beribadahlah dengan baik gitu ya, dengan taat, agar kita juga diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran dalam perjalanan kita. Oke, cukup sekian ya penjelasannya. Jadi ini soal manajemen pendakian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, silakan komen ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, agar kalian juga dapat info-info terbaru dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi. Salam Baladri.